Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Perbandingan Madzhab mengenai Zakat. Sebelum kita lanjut ke bab pembahasan, saya akan membacakan nama-nama kelompok. Yang pertama ada Muhammad Saifullah Pratama. Kemudian yang kedua ada Zuhda Fudulus Syahara. Dan yang terakhir ada Sandi Kurniansa. Oke, langsung saja kita masuk ke bab pembahasan. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak mustahik. Kekayaan tadi disebut dengan zakat karena ia dapat mensucikan jiwa dan kebaikan lainnya. Semua ini tak lain agar kita diberi keberkahan sebagaimana asal kata dari zakat adalah az-zakah yang berarti tumbuh, suci dan berkah. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam. Karena nilainya yang sangat penting dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari adanya 82 ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah sholat. Perintah Allah akan kewajiban zakat kepada umat muslim tercantum di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan mengutusnya ke Yaman, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahlul kitab. Pertama kali yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka untuk bersaksi bahwa sesungguhnya tiada ilah selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhimu di dalam hal itu, beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhimu di dalam hal itu, beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka. Jika mereka mematuhimu di dalam hal itu, jauhilah harta-harta istimewa mereka dan takutlah terhadap doa orang-orang yang dizalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah Azza wa Jalla. Ali berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan zakat harta kepada orang-orang kaya dengan kadar yang mencukupi kebutuhan orang-orang fakir. Kesengsaraan dan keadaan telanjang tidak menimpa orang-orang fakir kecuali disebabkan oleh kekikiran orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisab dan menyiksa mereka dengan hisab yang berat dan siksa yang amat pedih. Untuk pertama kali, zakat diwajibkan di kota Mekah secara majmu', yaitu bahwa Allah tidak menentukan jenis dan kadar zakat yang harus dikeluarkan pada masa itu, tetapi mengembalikan hal tersebut kepada perasaan dan kemurahan hati kaum muslimin. Kemudian di tahun kedua Hijriah, barulah ditentukan jumlah jenis dan perincian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Jadi, dapat diambil kesimpulan, zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang wajib untuk dikeluarkan sebagiannya sesuai ketentuan kadar, jumlah, dan waktunya. Kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk membersihkan hartanya. Hukum perintah menunaikan zakat. Yang pertama dari Al-Quran. Berikut dalil-dalil anjuran dari Al-Quran agar mengeluarkan zakat dan sedekah. Yang pertama, Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah
sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Maksud ayat ini, wahai Rasulullah, ambillah sedekah harta yang ditentukan dari kaum muslimin berupa zakat wajib dan sedekah harta yang tidak ditentukan berupa sedekah sunnah, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Maksudnya, zakat dan sedekah dapat membersihkan mereka dari kekikiran, cinta harta yang berlebihan, kehinaan, sikap yang keras terhadap orang-orang fakir, dan sengsara serta keburukan-keburukan lain yang bisa melekat pada manusia. Demikianlah maksud membersihkan. Adapun yang dimaksud dengan mensucikan adalah memperkembangkan harta atau menyuburkan dengan kebaikan dan keberkahan akhlak serta amal sehingga orang yang mengeluarkan zakat menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 15-19. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun ahidina ma atahum rabbuhum innahum muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air, mereka mengambil apa yang diberikan Rabb kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Maksudnya, Allah telah menjelaskan bahwa sifat orang yang bertakwa adalah berbuat kebajikan. Kemudian kebajikan ini termanifestasi dalam melaksanakan sholat malam, membaca istighfar pada akhir malam, bersungguh-sungguh dalam bertakarrub kepadanya, berbelas kasih kepada orang-orang fakir, dan memberikan hak-hak mereka. Kemudian firman Allah selanjutnya dalam Quran surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya, golongan yang diberkahi Allah dan diliputi rahmat-Nya adalah golongan yang beriman kepada Allah, saling membantu dan mencintai di antara mereka, memerintahkan untuk berbuat makruh, mencegah dari yang mungkar, menjalin hubungan dengan Allah melalui sholat, dan menjalin hubungan di antara sesama melalui zakat. Kemudian yang selanjutnya dari sunnah. Di bawah ini adalah hadis-hadis yang berisi anjuran untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat. Yang pertama, dari Abu Qabsah Al-Anmari berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku bersumpah mengenai 3 hal, dan aku menceritakan ketiga hal tersebut kepada kalian. Maka simpanlah ketiga hal tersebut. Tidak ada harta yang berkurang karena disedekahkan. Tidak ada balasan bagi seorang hamba yang terzalimi lalu ia bersabar atas hal tersebut, kecuali Allah akan menambah kemuliaan kepadanya. Dan yang terakhir, tidak ada seorang hamba yang membuka pintu meminta-minta kecuali Allah akan membuka pintu kefakiran terhadapnya. Kemudian yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima zakat dan mengambilnya dengan tangan kanannya lalu menambahkannya untuk salah seorang di antara kalian, sebagaimana salah seorang di antara kalian menumbuh kembangkan anak kudanya atau anak untanya, bahkan satu suapan akan menjadi sebesar gunung Uhud.
Waqi' berkata, dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya? Quran Surah At-Taubah ayat 104. Kemudian firman Allah yang selanjutnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kemudian selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang aku bersumpah mengenai ketiga hal tersebut, Allah tidak menyamakan orang yang memiliki saham dalam agama Islam dengan orang yang tidak memilikinya. Saham Islam ada 3, yaitu yang pertama sholat, yang kedua puasa, dan yang ketiga zakat. Kemudian selanjutnya, seorang hamba yang dijadikan kekasih oleh Allah di dunia akan tetapi dijadikan kekasihnya pada hari kiamat. Dan yang selanjutnya, seseorang tidak mencintai suatu kaum kecuali Allah menjadikannya bersama dengan mereka. Adapun yang keempat, aku, yakni Rasulullah, berharap aku tidak berdosa salah, yaitu tidaklah Allah menutupi aib seorang hamba di dunia kecuali akan menutupinya pada hari kiamat. Golongan yang berhak menerima zakat. Golongan penerima zakat ada 8 sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, dan orang mu'allaf atau seorang mu'allaf yang dilunakkan hatinya. Kemudian untuk memperdekakan hamba-hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau seorang musafir. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian selanjutnya golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama ada orang kafir dan ateis, kemudian yang kedua ada Bani Hashim, dan yang ketiga ada orang tua, yakni orang tua sendiri. Kemudian yang terakhir ada anak dan istri. Kemudian selanjutnya jenis-jenis zakat. Secara garis besar, zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki kelebihan dari bahan pokok makanan pada hari menjelang Idul Fitri, yang mana dimulai dari menjelangnya matahari di hari akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id dimulai. Zakat tersebut wajib atas setiap muslim yang memiliki bahan pokok makanan, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma dan 1 sok gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang besar dari kaum muslimin. Menurut mazhab Maliki, 1 sok sama dengan 4 mud, dan 1 mud itu sama dengan 675 gram. Jadi 1 sok setara dengan 2.700 gram atau setara dengan 2,7 kg. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i, 1 sok itu sama dengan 2.751 gram atau setara dengan 2,75 kg. Dan menurut pendapat mazhab Hambali, ukuran 1 sok itu sama dengan 2,2 kg. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, ukuran 1 sok jauh lebih tinggi, yaitu 3,8 kg. Para ulama menetapkan beratnya demikian karena untuk mempermudahkan seseorang dalam menghitung berapa zakat fitri atau zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Kemudian selanjutnya, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang memiliki kadar satu sok setelah ia mampu mencukupi makanan pokoknya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya. Ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi, seperti istrinya, anak-anaknya, dan para pembantunya. Kemudian selanjutnya, kadar zakat fitrah. Kadar wajib zakat fitrah adalah satu sok gandum, kurma, anggur, keju, beras, jagung, dan makanan pokok lainnya. Akan tetapi, Abu Hanifah membolehkan membayar zakat fitrah dengan harta lain yang nilainya sesuai dengan yang disebutkan tadi. Ia berkata, jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah dan gandum, ia cukup mengeluarkan setengah sok. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika masih semasa dengan Rasulullah, kami mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang besar, orang merdeka, dan budak sebesar satu sok makanan, satu sok keju, satu sok gandum, satu sok kurma, dan satu sok anggur kering. Kami selalu mengeluarkan zakat fitrah seperti itu hingga Muawiyah datang ketika ia melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ia berbicara di hadapan banyak manusia. Dari atas mimbar, di antara perkataannya adalah, sesungguhnya aku memandang setengah sok gandumkum sama dengan satu sok kurma. Kemudian orang-orang mengikuti pandangan Muawiyah ini, adapun aku masih selalu mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu sok. At-Tirmizi berkata, demikian para ulama telah mengamalkan. Mereka berpendapat bahwa zakat fitrah dari segala jenis makanan adalah satu sok. Hal itu juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Ishaq. Sebagian ulama berkata zakat fitrah dari segala jenis makanan adalah satu sok kecuali gandum bur, karena gandum bur cukup setengah sok untuk zakat fitrah. Hal itu merupakan pendapat Sufyan, Ibnu Mubarak, dan para ulama Kufah. Kemudian waktu wajibnya zakat fitrah. Para ahli fikih sepakat bahwa waktu wajibnya zakat fitrah adalah ketika Ramadan telah berakhir, namun mereka berselisih mengenai batas waktunya. Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Asy-Syafi'i dalam mazhab jadidnya, dan Malik dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa waktu wajib zakat fitrah dimulai dari tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, karena waktu tersebut adalah waktu berbuka puasa. Abu Hanifah, Al-Laits, Asy-Syafi'i di dalam mazhab qadimnya, dan Malik di dalam riwayat yang kedua berpendapat bahwa waktu wajibnya mulai saat terbitnya fajar pada hari Idul Fitri. Faedah perselisihan ini tampak ketika seorang bayi dilahirkan sebelum fajar hari Id dan setelah matahari tenggelam. Apakah bayi tersebut dikenai zakat fitrah atau tidak? Menurut pendapat pertama, ia tidak dikenai zakat fitrah karena ia dilahirkan setelah waktu wajib. Menurut pendapat kedua, bayi tersebut dikenai zakat fitrah karena ia dilahirkan sebelum waktu wajib. Takjil atau menyegerakan zakat fitrah. Mayoritas pakar fikih berpendapat bahwa takjil zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum hari raya adalah boleh. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk sholat Id. Nafi berkata, Ibnu Umar menunaikan zakat fitrah pada waktu 1 atau 2 hari sebelum hari Idul Fitri. Mereka berselisih mengenai takjil zakat pada waktu lebih daripada 2 hari menurut
Abu Hanifah. Takjil zakat sebelum bulan Ramadan adalah boleh. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa takjil zakat boleh dilakukan mulai pada waktu awal bulan Ramadan. Menurut Malik dan mazhab Ahmad yang masyhur, takjil zakat boleh dilakukan pada waktu 1 atau 2 hari sebelum hari Id. Para ulama sepakat bahwa mengakhirkan zakat fitrah hingga waktunya habis setelah sholat Id tidak menyebabkan gugurnya kewajiban zakat fitrah. Ia masih tetap menjadi tanggungan orang yang mengakhirkannya hingga ia membayarnya walaupun pada akhir umumnya. Mereka telah sepakat bahwa mengakhirkan zakat fitrah hingga setelah hari Id adalah tidak boleh, kecuali menurut apa yang dinukil dari Ibnu Sirin dan An-Nakhai bahwa keduanya berkata, mengakhirkannya hingga setelah hari Id adalah boleh. Ahmad berkata, aku berharap mengakhirkannya sampai setelah hari Id, tidak apa-apa. Ibnu Ruslan berkata, hal itu adalah haram menurut kesepakatan ulama karena zakat fitrah adalah kewajiban yang jika diakhirkan dari waktunya menyebabkan dosa seperti mengakhirkan sholat dari waktunya. Di awal telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat, apa yang dikeluarkannya itu adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, apa yang dikeluarkannya itu adalah sedekah biasa. Kemudian selanjutnya distribusi zakat fitrah. Zakat fitrah didistribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat seperti yang telah dijelaskan Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 60. Akan tetapi, orang-orang fakir adalah kelompok yang paling berhak diutamakan berdasarkan hadis yang telah dijelaskan di depan, yaitu Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada faedahnya dan perkataan jorok, serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Selain itu, juga berdasarkan riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dan bersabda, Al-yaumi hadha fi aghnuhum, buatlah mereka kaya pada hari ini. Di dalam riwayat yang lain beliau bersabda, Al-yaumi hadha tawafi an aghnuhum, buatlah mereka kaya agar tidak berkeliling dalam artian meminta-minta pada hari ini. Kemudian selanjutnya, studi kasus zakat fitrah. Mungkin sebagian dari kita ada yang menyadari di kalangan masyarakat sekitar kita yang mana mereka ketika membayar zakat fitrah atau zakat fitri sering didistribusikan kepada anak yatim. Sedangkan pada dasarnya anak yatim tidak termasuk dalam 8 golongan yang dimaksud dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 tadi. Karena tidak menjamin semua anak yatim termasuk golongan orang miskin. Karena nyatanya masih ada di luar sana anak yatim dari kalangan keluarga yang kaya. Namun pertanyaannya, apakah boleh memberikan zakat fitrah atau zakat fitri kepada anak yatim? Jawabannya boleh jika anak yatim tersebut dari keluarga yang miskin, apalagi dari keluarga yang fakir. Namun, zakat fitrah atau zakat fitri tidak boleh diberikan kepada anak yatim dari keluarga yang kaya dengan alasan karena tidak termasuk dari 8 golongan tadi. Akan tetapi kita masih bisa memberi mereka dengan berupa sedekah ataupun hadiah ataupun yang sejenisnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang selanjutnya ada zakat mal. Pengertian zakat mal. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dalam jangka 1 tahun hijriyah, sekali yang sudah memenuhi nisabnya. Syarat-syarat wajibnya zakat mal. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka, yakni bukan budak. Kemudian yang ketiga, hak milik yang sempurna atau al-milku at-tam. Yang keempat, telah mencapai nisab, batas harta yang wajib dizakati. Kemudian yang kelima, mencapai haul, yakni 1 tahun komariah atau hijriyah. Dan yang keenam, lebih dari kebutuhan pokok. Dan yang 7, yang terakhir, yakni bebas dari hutang. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis zakat mal.
jenis-jenis zakat mal. Yang pertama yakni ada hewan ternak. Ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan kewajiban zakat unta, sapi, dan kambing. Kaum muslimin telah sepakat untuk mengamalkan kewajiban ini. Syarat hewan yang wajib dizakati diantaranya yang pertama mencapai nisab, yang kedua mencapai haul, yang ketiga dikembang biakkan atau diternakkan untuk diambil manfaatnya, dan yang terakhir selain hewan pekerja. Mayoritas ulama mensyaratkan zakat hewan ternak dengan syarat-syarat di atas. Tidak ada yang menyelisihi mereka di dalam hal itu, kecuali Imam Malik dan Al-Laits, karena keduanya mewajibkan zakat hewan ternak secara mutlak, baik hewan yang makanannya didapat dengan cara digembalakan maupun diberi pakan, baik hewan yang dipekerjakan maupun tidak. Namun, hadis-hadis yang ada telah menyebutkan so'imah, hewan ternak yang digembalakan. Penyebutan ini berarti bahwa hewan ternak yang mendapat ransuman untuk makan tidak ada zakatnya. Penyebutan sifat tersebut pasti memiliki faedah seperti yang telah disebutkan. Hal itu untuk menjaga nas dari unsur sia-sia. Ibnu Abdil Bar berkata, aku tidak mengetahui seorang pun dari para pakar fikih di seluruh kota yang berpendapat seperti pendapat Imam Malik dan Al-Laits. Zakat unta. Untuk nisab, haul, dan zakatnya sudah kami tuliskan di tabel berikut. Silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Keterangan, jika jumlah unta masih bertambah lebih dari 120, maka setiap 40 ekor zakatnya 1 bintu labun dan setiap 50 ekor zakatnya 1 hikoh. Bintu makhot, yakni unta yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Ibnu labun, unta yang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Bintu labun, unta yang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Hikkoh, unta yang berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Jaz'ah, unta yang berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Kemudian zakat sapi. Nanti bisa dibaca sendiri untuk nisab, haul, dan zakatnya zakat sapi. Keterangan, demikian seterusnya. Setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor tabi, dan setiap 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor musinnah. Menurut mazhab Hanafiyah, ketika sapi berjumlah 40 boleh dizakati 1 ekor musin atau 1 ekor musinnah. Tabi atau tabi'ah, sapi jantan atau betina yang berumur 1 tahun. Dan yang terakhir musin atau musinnah, sapi jantan atau betina yang berumur 2 tahun. Kemudian zakat kambing. Untuk nisab, haul, dan zakatnya bisa dilihat atau difahami sendiri di tabel berikut. Keterangan, setiap jumlahnya bertambah 100, setelah itu zakatnya bertambah 1 kambing. Jika kambingnya berupa don atau domba, zakatnya adalah jaza. Kambing berumur 6 bulan atau lebih. Dan jika kambingnya berupa maiz, kambing biasa, zakatnya adalah sani, kambing yang berumur 1 tahun penuh. Para ulama telah sepakat bahwa mengeluarkan zakat dengan kambing jantan adalah boleh jika semua kambing yang telah mencapai nisab terdiri dari kambing jantan. Jika seluruh kambing tersebut betina atau campuran, menurut Abu Hanifah boleh mengeluarkan zakatnya dengan kambing zakat. Sedangkan selain Abu Hanifah wajib mengeluarkan zakatnya dengan kambing betina. Kemudian selanjutnya, emas dan perak. Emas dan perak wajib dizakati walaupun dalam bentuk uang atau potongan emas dan perak. Ketika telah mencapai nisab, mencapai haul, dan bersih dari hutang serta kebutuhan pokok. Zakat emas. Emas tidak wajib dizakati, kecuali jika telah mencapai 20 dinar, yang mana 1 dinar diperkirakan sama dengan 4,25 gram. Berarti 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Jika emas telah mencapai 20 dinar dan haul selama 1 tahun,
komariah, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, yaitu 2,125 gram atau setengah dinar. Lebih dari 20 dinar juga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi bersabda, "Kamu tidak wajib membayar zakat emas kecuali ketika kamu memiliki 20 dinar dan sudah mencapai 1 tahun. Kamu wajib mengeluarkan setengah dinar, selebihnya juga dihitung seperti itu. Suatu harta tidak wajib dizakati kecuali telah mencapai haul." Malik mengatakan dalam Al-Muwatta, sunnah yang tidak dipertentangkan lagi bagi kami adalah zakat wajib untuk setiap 20 dinar, sebagaimana wajib untuk 200 dirham. 20 dinar sama dengan 28 dirham Mesir. Kemudian zakat perak. Perak tidak wajib dizakati kecuali telah mencapai 200 dirham, yang mana 1 dirham diperkirakan sama dengan 2.975 gram, berarti 200 dirham sama dengan 595 gram emas. Jika telah mencapai 200 dirham, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, yaitu 14.875. Selebihnya juga dihitung dengan persentase seperti baik sedikit maupun banyak. Ali berkata bahwa Nabi bersabda, "Aku telah membebaskan kalian dari zakat kuda dan budak. Maka dari itu bayarlah zakat perak sebesar 1 dirham dari setiap 40 dirham. Dirham yang jumlahnya 199 tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika ia telah mencapai 200, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 dirham." At-Tirmidzi berkata, "Aku bertanya kepada Al-Bukhari tentang hadis dan ia mengatakan bahwa hadis ini sahih." Kemudian At-Tirmidzi berkata, "Menurut para ulama, perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. 200 dirham sama dengan 27 rial atau Arab Saudi atau 555 pister Mesir." Kemudian menggabungkan emas dan perak. Barang siapa yang memiliki emas yang kurang dari nisab dan perak yang juga kurang dari nisab, tidak perlu menggabungkannya agar mencapai nisab. Pasalnya, kedua barang ini berbeda jenisnya, sehingga secara hukum ia tidak dapat digabungkan menjadi satu. Hal itu sama dengan sapi dan kambing jika ia memiliki 199 dirham atau 19 dinar, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian selanjutnya perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang perdagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari harta usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, atau dalam artian enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji." Begitu pula berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi. Setelah itu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan. Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat. Kemudian saat harga barang dagangan naik,
hingga mencapai nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat, tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna, yakni 1 tahun komaria tadi. Kemudian selanjutnya hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nisabnya 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi, jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila dialiri dengan air hujan atau sungai atau mata air sebesar 10%, apabila dialiri dengan cara disiram atau irigasi atau dengan biaya tambahan, maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%, artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Kemudian yang selanjutnya rikas atau harta yang terpendam. Secara etimologi, rikas adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikas adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikas yaitu harta karun yang diketemukan setelah terpendam di masa lampau, dan semua benda-benda tambang yang baru diketemukan baik di darat atau di laut. Apabila menemukan barang di jalan atau masjid, maka hal itu tidak bisa dikatakan rikas, melainkan luqotoh. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut, kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikas yang kita temukan. Pada saat kita menemukannya, ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, zakat rikas atau harta terpendam adalah sebanyak 1/5. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya yakni hasil tambang. Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan, terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang tambang ini biasa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang dapat dilebur dan dapat dicetak dengan api seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian atau 20% dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisab, namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak. Yang selanjutnya yakni zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wira swasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5%. Setelah dikurangi kebutuhan pokok
Dasar dari zakat profesi ini seperti zakat tentang usaha lainnya yang tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Studi kasus zakat mal. Pertanyaan, profesi aset apakah dikenai zakat? Jawaban, Allah mewajibkan zakat itu untuk barang yang dia tumbuh dan bertambah. Karena itulah yang wajib dizakati adalah barang yang diperdagangkan karena dia tumbuh dan bertambah dari hasil jual beli dan transaksi dalam barang tersebut. Sementara untuk barang yang dimiliki secara pribadi tidak ada kewajiban zakat di sana. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budaknya dan kudanya. Hadis riwayat Muslim 2320, An-Nasa'i 2479 dan yang lainnya. An-Nawawi mengatakan, hadis ini merupakan dalil bahwa amwal al-qinyah atau harta yang diambil manfaatnya untuk kepentingan pribadi tidak ada zakatnya, bahwa tidak ada zakat untuk kuda dan budak selama tidak ditujukan sebagai harta perdagangan, dan ini merupakan pendapat semua ulama generasi salaf atau masa silam maupun generasi belakangan. Sahih Muslim. Dan ini dua harta yang nilainya mahal di masa silam, yaitu budak dan kuda. Sekalipun itu dia nilainya mahal, tapi itu untuk kepentingan pribadi, Nabi SAW tidak menerapkan zakat atau memperhitungkan zakat padanya. Karena itulah untuk zakat barang yang disewakan, ulama menegaskan barang yang disewakan bukan termasuk barang yang diperjualbelikan. Namun dia barang milik pribadi, hanya saja manfaatnya diberikan kepada orang lain dengan nilai atau bayaran tertentu atau disewakan untuk orang lain. Dan yang namanya sewa adalah transaksi manfaat, bukan transaksi benda. Karena itulah untuk zakat barang yang disewakan, yang dizakati bukan barangnya, bukan nilai fisik barangnya, tapi yang dizakati adalah nilai sewanya. Yang dizakati adalah bayaran sewa yang diterima oleh pemilik barang. Dan ini yang menjadi keputusan Qoror Majma' Fikih Islami dalam muktamarnya, yang mana dalam salah satu muktamarnya mereka membahas tentang masalah zakat sewa menyewa, zakat barang sewaan seperti rumah, kontrakan, mobil, rental, dan lain sebagainya yang semisal dengannya. Majma' Fikih Islami menyatakan bahwa iqor atau properti yang yu'addu lil ijarah, yaitu yang dia disewakan, zakatnya ada pada nilai sewa dan bukan pada nilai fisik barang tersebut. Terus bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah sama dengan cara perhitungan zakat mal. Ketika orang menyewakan rumah misalnya dengan harga 10 juta setahun, kemudian dia dapatkan uang 10 juta itu, maka jadikan uang ini bagian dari tabungan digabungkan dengan uang yang dia miliki di rumahnya tabungannya. Jika harta tersebut sudah bernilai setara dengan 85 gram emas atau kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 43 juta dan selama setahun tidak turun dari nilai itu, maka nanti di akhir tahun dia berkewajiban mengeluarkan zakat 2,5%.
sementara untuk fisik rumahnya tidak dizakati. Seperti itu pula untuk kendaraan, sehingga yang dizakati adalah hasilnya dan cara perhitungannya sama persis dengan zakat uang atau zakat tabungan digabungkan dengan emas yang dia miliki dalam simpanannya. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, itu tadi penjelasan makalah dari kami. Apabila ada salah dan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir yakni penutup. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.